Bayangkan kamu sedang berdiri di depan kulkas minimarket pada siang hari yang sangat terik. Tenggorokanmu kering, dan kamu butuh sesuatu yang menyegarkan secepatnya. Di hadapanmu terpampang deretan minuman dingin, dan matamu tertuju pada dua pilihan legendaris, kesegaran ekstra dengan sensasi lemon lime dari Sprite, atau tendangan rasa cola klasik dari Coca-Cola yang sudah sangat familiar. Kamu menimbang-nimbang sebentar, menuruti apa kata hatimu hari itu, lalu mengambil salah satu botol dan berjalan menuju kasir. Di momen itu, kamu merasa memegang kendali penuh. Kamu merasa baru saja membuat sebuah keputusan personal dan memilih pemenang. Tapi tahukah kamu, siapapun yang kamu pilih di depan kulkas itu, kamu sebenarnya baru saja masuk ke dalam sebuah jebakan psikologi pasar tingkat tinggi. Karena uang yang kamu keluarkan, pada akhirnya bermuara ke dalam satu brankas raksasa yang persis sama. Selamat datang di segmen Bedah Bisnis. Hari ini kita tidak akan membahas soal resep rahasia minuman atau mana yang rasanya lebih enak. Tapi, kita akan menelanjangi salah satu strategi pemasaran paling jenius, elegan, sekaligus manipulatif dalam sejarah dunia korporat yang bernama ilusi pilihan. Nah, sebelum kita bongkar lebih jauh rahasia di balik strategi ini, saya penasaran dan mau tahu preferensi kalian. Coba tulis di kolom komentar di bawah sekarang juga. Kalau kalian lagi haus berat, kalian tim yang mana? Tim Coca-Cola atau tim Sprite? Tulis alasan kalian di komentar. Mari kita lihat mana pendukung yang paling banyak sebelum kita lanjut ke fakta yang sebenarnya. Selama berpuluh-puluh tahun, otak kita secara tidak sadar terus-menerus dicuci oleh kampanye iklan raksasa. Kita disuguhi narasi pemasaran yang seolah-olah menciptakan perang dingin abadi antar merek minuman. Coca-Cola selalu membranding dirinya dengan citra klasik, momen kebersamaan keluarga, dan kebahagiaan nostalgia. Di sudut ring yang lain, Sprite datang dengan citra anak muda yang dinamis, olahraga ekstrem, dan kebebasan berekspresi. Narasi yang sengaja dibenturkan ini secara psikologis memaksa kita sebagai konsumen untuk berpihak dan memilih tim. Rivalitas ini terlihat sangat nyata, menguras miliaran dolar untuk biaya periklanan seolah mereka ingin saling menghancurkan. Tapi, mari kita tarik tirai panggung sandiwara ini. Fakta yang seringkali dilewatkan oleh mata telanjang konsumen adalah Coca-Cola dan Sprite bukanlah musuh. Mereka adalah anak kandung dari perusahaan induk yang sama, yaitu The Coca-Cola Company. Pertanyaan logis yang mungkin langsung muncul di kepala kita adalah, buat apa sebuah perusahaan raksasa membuang banyak uang untuk menciptakan produk yang pada akhirnya menyaingi dan merebut pasar dari produk utamanya sendiri? Bukankah dalam teori bisnis dasar itu namanya kanibalisasi pasar yang bisa merugikan? Jawabannya justru sebaliknya. Ini adalah strategi tingkat tinggi yang disebut sebagai portofolio merek atau diversifikasi merek dalam dunia korporat kelas kakap. Tujuannya bukan lagi sekadar memenangkan satu jenis produk, melainkan memenangkan seluruh ekosistem dompet konsumen. Perusahaan raksasa tahu betul bahwa selera manusia itu selalu berubah, tergantung situasi, kondisi, dan suasana hati. Coba bayangkan pasar itu sebagai sebuah peta wilayah jajahan yang sangat luas. Ada wilayah untuk orang yang suka minuman manis berwarna pekat. Ada wilayah untuk orang yang mencari kesegaran buah dan sensasi bening. Ada wilayah untuk mereka yang sedang diet dan takut kalori. Hingga wilayah orang yang murni hanya ingin minum air putih. Kalau di Coca-Cola Company keras kepala dan cuma jualan minuman cola hitam, mereka akan kehilangan uang dari konsumen yang hari itu sedang tidak ingin minum cola. Daripada uang konsumen itu lari ke kasir perusahaan kompetitor, jauh lebih cerdas jika di Coca-Cola Company menciptakan produk pesaing buatan mereka sendiri. Mau minuman hitam yang kuat, ada Coca-Cola. Mau yang bening dan menyegarkan, ada Sprite. Mau sensasi rasa jeruk yang ceria, mereka sodorkan Fanta. Takut gula, ada Coke Zero. Mau air mineral murni, mereka sediakan Dasani atau Ades. Semua teritori pasar dikunci rapat-rapat. Dampak dari strategi ini sangat mematikan di lapangan, terutama bagi persaingan ruang pajang di supermarket atau minimarket, dengan merilis puluhan merek yang seolah-olah berbeda identitas. Di Coca-Cola Company bisa memborong hampir seluruh rak pendingin. Coba perhatikan saat kamu belanja. Sebagian besar ruang strategis yang paling sejajar dengan mata kita sudah dikuasai oleh produk-produk dari satu perusahaan induk ini. Efek dominonya, merek-merek minuman independen atau pemain baru yang tidak punya modal raksasa
akan terpinggirkan, disembunyikan di rak paling bawah atau sudut yang tidak terlihat. Konsumen pun pada akhirnya hanya berputar-putar memilih ilusi variasi dari satu dalang yang sama, menciptakan apa yang disebut sebagai dominasi wallet share atau penguasaan total pengeluaran konsumen dalam kategori minuman. Hebatnya lagi, fenomena ilusi pilihan ini bukan cuma monopoli industri minuman bersoda. Coba sesekali kamu perhatikan lorong sabun mandi, deterjen, atau sampo di supermarket. Kamu akan melihat belasan merek sampo dengan janji yang saling bertarung. Ada yang menjanjikan anti ketombe paling ampuh, ada yang fokus mengatasi rambut rontok, sampai yang bikin rambut berkilau ala model iklan. Tapi, kalau kamu rajin membalik botolnya dan membaca tulisan kecil di belakang kemasan, kamu akan menemukan bahwa pabrik yang membuatnya seringkali hanya berasal dari dua raksasa fast moving consumer goods, Unilever atau Procter dan Gamble. Pantene dan Head and Shoulders mungkin terlihat bersaing sengit di televisi, padahal keduanya adalah mesin pencetak uang untuk perusahaan yang sama. Lalu, apa pelajaran bisnis kelas kakap yang bisa kita ambil dan aplikasikan bahkan jika kita baru mulai merintis usaha? Pelajarannya adalah tentang seni menguasai ceruk pasar. Kalau kamu ingin memonopoli pasarmu, jangan hanya bergantung pada satu jenis peluru atau satu jenis produk saja. Lakukan diferensiasi secara strategis. Ciptakan produk kedua atau ketiga yang sengaja dirancang untuk menyasar segmen pasar yang tidak tersentuh oleh produk pertamamu. Bangun identitas yang berbeda, kemasan yang berbeda, dan pesan pemasaran yang berbeda. Pada akhirnya, dalam dunia bisnis yang kejam, jauh lebih baik produk barumu yang memakan pangsa pasar produk lamamu daripada pangsa pasar itu direbut paksa oleh kompetitor di seberang jalan. Kesimpulannya, mulai hari ini, setiap kali kamu berdiri di depan rak toko dan merasa sedang menggunakan hak prerogatifmu untuk membuat sebuah keputusan pembelian yang sangat personal, cobalah untuk lebih kritis. Lihat logo kecil di belakang kemasannya. Sadarilah bahwa seringkali kebebasan memilih yang kita rasakan hanyalah sebuah ilusi manis, sebuah panggung sandiwara yang dirancang dengan sangat cerdik oleh para raksasa korporat, yang tujuan akhirnya hanyalah satu: memastikan uang dari dompetmu berpindah ke dalam kantong mereka. Apapun botol yang kamu bawa pulang, teruslah berpikir logis dalam berbisnis. Jangan lupa untuk terus belajar dan sampai jumpa di bedah strategi berikutnya.